Baik, materi selanjutnya yaitu persiapan penetasan. Prinsipnya untuk menyediakan lingkungan yang sesuai seperti suhu, kelembaban, dan sirkulasi udara untuk perkembangan embrio secara optimal. Penetasan dibagi menjadi dua, yaitu penetasan alami atau natural incubation. Prinsipnya penetasan yang dilakukan oleh indukan, baik satu spesies maupun spesies lain. Contohnya seperti penetasan burung merpati yang dilakukan oleh induknya sendiri dan penetasan pada burung maleo yang dilakukan oleh alam. Kemudian keunggulan dari penetasan alami adalah lebih mudah dilakukan, tidak membutuhkan alat, dan tidak bergantung pada sumber panas. Sedangkan kekurangannya adalah kapasitas yang sedikit, produksi yang rendah, dan dapat mudah terserang penyakit. Yang kedua adalah penetasan buatan atau artificial incubation. Prinsipnya adalah menyediakan lingkungan yang sesuai seperti suhu, kelembaban, dan sirkulasi udara untuk perkembangan embrio unggas secara optimal menggunakan mesin tetas. Kelebihan pada artificial incubation ini adalah kapasitasnya dapat ditingkatkan, kemudian produksinya tinggi dan tidak mudah terserang penyakit. Kekurangannya adalah membutuhkan kerapinan khusus, membutuhkan biaya, dan sangat bergantung pada sumber panas. Hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan penetasan dengan menggunakan mesin tetas. Yang pertama ada pemilihan telur. Pemilihan telur dibagi menjadi 5, yaitu pertama asal telur. Asal telur berasal dari induk pejantan yang telah dikawinkan atau fertil. Yang kedua, besar telur. Besar telur tidak terlalu sedang, tidak terlalu besar, dan tidak terlalu kecil, sedang. Kemudian bentuk telur, bentuknya tidak boleh terlalu lonjong dan juga tidak boleh terlalu bulat. Yang selanjutnya adalah kerabang telur. Kerabangnya tidak boleh terlalu tebal dan juga tidak boleh terlalu tipis. Dan yang terakhir, kualitas interior. Di dalamnya tidak terdapat mid atau blood spot. Kemudian yang kedua adalah fumigasi. Fumigasi adalah pembasmian mikroorganisme atau mikroba pada kerabang telur, ruang penyimpanan maupun ruang mesin tetas. Fumigasi biasanya dilakukan dengan menggunakan larutan KMNO4 dan formalin. Selanjutnya ada ruang mesin tetas. Ruang mesin tetas yang perlu diperhatikan ada 3. Yang pertama temperatur. Temperaturnya yaitu 100 sampai 103 derajat Fahrenheit atau 38 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembabannya yaitu 60 sampai 70% dan diperhatikan juga sirkulasi udaranya. Untuk suhunya tadi pada minggu pertama menggunakan suhu 100 derajat Fahrenheit, minggu kedua menggunakan 101 derajat Fahrenheit, dan minggu ketiga menggunakan 102 sampai 103 derajat Fahrenheit. Hal keempat yaitu posisi telur. Posisi telur itu kemiringannya 30 sampai 45 derajat dan posisi yang tumpul berada di atas. Yang kelima ada pemutaran telur. Pemutaran telur pada mesin tetas manual dilakukan 3 kali sehari dan pada mesin tetas otomatis dilakukan setiap 1 jam sekali. Kemudian pemutaran pada telur puyuh dilakukan pada hari keempat sampai hari ke-15 dan pada telur ayam dilakukan pada hari keempat sampai hari ke-19. Yang terakhir ada candling atau peneropongan. Peneropongan ini digunakan untuk mengetahui telur yang fertil dan tidak fertil pada hari ke-7 dan mengetahui embrio yang masih bertahan dan yang sudah mati pada hari ke-14. Jadi candling ini dilakukan pada hari ke-7 dan hari ke-14. Selanjutnya adalah perhitungan fumigasi. Dosis KMNO4 dan formalin 20 gram tambah 40 ml sama dengan 2,83 meter kubik, yaitu volume pada mesin tetasnya. Volume mesin tetas di sini 60 kali 40 kali 30 sama dengan 0,072 meter kubik. Kemudian dosis formalin untuk mesin tetas yang kita cari, kita bandingkan dengan mesin tetas yang sudah tertera di contoh. 2,83 meter kubik sama dengan 40 ml formalin dibandingkan dengan 0,072 meter kubik sama dengan X. X sama dengan 0,072 dibagi 2,83 dikali 40 sama dengan 1,02 ml formalin. Kemudian untuk dosis KMNO4 sama menggunakan perbandingan antara contoh yang ada di sini dan contoh dan yang akan kita cari.
dosisnya yaitu 2,83 meter kubik, jadi sama dengan 20 gram KM04, perbandingannya 0,072 meter kubik, dan yang kita cari X-nya sama dengan 0,072 dibagi 2,83 dikali 20 sama dengan 0,51 gram KM04. Jadi volume resi kertas 0,072 meter kubik membutuhkan 1,02 mili formalin dan 0,51 gram KM04.